Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala nahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim. Kayaknya udah lama lagi kayak tahun. Kama ala sayyidina Muhammadin lillahi ta'ala birqadu wa tanfaridu ilqurabu wa tuqabi awaidu wa tunalu birabaibu wa usul khatimi wa yustazqal ghamanu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli amrin wa nafasin wa nafasin bi'adamin kulli ma'lumin birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul adzim. Jamaah yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Iringan salawat salam Allah teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. DKM Al-Falah Haji Muhammad Ihsan dan jajarannya, sepuhan kita Haji Muhammad Utap Tabrani, Haji Musa, Ustaz Fatma, jamaah semua yang hadir. Pada pertemuan kali ini saya ingin membaca kitab yang selalu kita kaji, hanya memang ya ketemunya kadang sebulan sekali. Namanya kitab Mukasyaffatul Qulub. Jadi Mukasyaffatul Qulub itu membuka hati. Jadi supaya hati kita itu sedikit terbenahi. Karena kan kalau dalam hadis yang panjang, ala inna fil jasadil mudghah. Ingat, di dalam badan kita itu ada segumpal darah. Idza soluhat soluhal jasadu kullu. Kalau baik segumpal darah itu, maka baik semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau buruk segumpal darah itu, maka buruk semua. Ala wahiyal qalbu. Itu adalah hati. Maka ada doa yang selalu dibaca, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami
pada agamamu, yakni agama Islam. Baik, di sini ada satu hikayah. Karena Al-Quran menyampaikan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Faqsus, sampaikan saja riwayat-riwayat al-qasas, cerita-cerita sampaikan. La'allahum yatafakkarun, supaya dengan cerita itu manusia berpikir. Maka Al-Quran itu kan banyak sekali riwayat-riwayat cerita-cerita masa lalu. Tapi untuk i'tibar, ada manusia sakti yang mengimbangi Gusti Allah. Gusti Allah aja disaingi, Pak. Apalagi kalau hanya cuman manusia biasa. Apa saingannya? Dia ngaku menjadi Tuhan. Aku ini Tuhanmu, kamu wajib menyembah aku. Kalau enggak menyembah aku, kamu akan aku bunuh. Salah satu korbannya adalah keluarga besar Ibu Siti Masito di zaman kejamnya Raja Fir'aun laknatullah. Ada cerita lagi tentang Raja Namrud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Isa, Nabi Yahya, Ashabul Kahfi dan lain-lain. Ada cerita perdebatan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi bukan Musa yang ini. Musa yang ini mikirin kesehatan, gitu gaji ya. Sambil nyanyi terus, baru sekarang Ibu Haji udah sepuh itu harus dihibur supaya tidak terlalu sedih. Karena istrinya Haji Musa ini namanya sama dengan pimpinan partai terbesar di Indonesia. Wah, itu. Kok bisa sama itu, saya heran itu. Namanya salah satu pimpinan partai terbesar. Siapa namanya Pak Supir? Megawati. Kura-kura dalam perahu. Hikayah, ada cerita. Bainama Dawud alaihi salatu wassalamu jalisun fi sumu'atihi. Maaf, saya tulis komputer saya lagi ngap. Saya salah ngecek kok malah apa aplikasi atau apa. Jadi nggak saya tulis. Satu waktu Nabi Daud itu lagi duduk di musolahnya, fi sumu'ati, ing dalam langganipun, ing dalam don salate di masjidnya. Nabi Daud juga punya masjid, punya tempat ibadah khusus. Nabi Daud itu raja yang sangat bijaksana. Dan Nabi Daud punya anak yang meneruskan kerajaannya sampai menyeluruh dunia. Namanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Daud itu terkenal dengan puasanya. Puasa Nabi Daud. Jadi puasa sunnah terbaik itu puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sudah ada yang pernah ngamalin apa belum? Belum. Belum ya? Belum. Haji yang mana? Adik Ya kalau anak santri ya dulu ngamalin. Saya dulu puasa Nabi Daud. Amalannya Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Terus ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, tif, 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 tif. Nabi Daud di musolahnya, Bapak jangan bayangkan musolahnya kayak Al-Falah, pakai keramik, pakai marmer, tapi bayangkan kobong di kulon, bilik, dia nangkring, bawahnya masih banyak tanah liat. Haji tahu kan bilik kulon?
Tahu lah orang Kulon gitu. Saya wong Jawa aja tahu. Yang nggak tahu ini Pak, tapi sekarang jadi tahu. Gara-gara. Ya, ini Pak ngajinya nggak lama karena udah dipesenin Pak Gino mau jadi panitia Piala Dunia di Qatar. Jadi Piala Dunia mulai kok. Qatar. Panitia Pak nyapu lapangan. Supaya nggak kayak kasus di Malang kan juru kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Santai aja Pak, ini agak ngorok dikit. Malam ceramah, pagi kuliah subuh, siang ceramah, keren Pak ya. Pokoknya nggak muat dulu kasih. Kembali. Iya. Nabi Daud yatluz Zabura. Nabi Daud itu dikasih kitab suci, namanya kitab Zabur. Nabi Daud puasanya suaranya bagus. Maka dalam riwayat kalau lagi baca kitab Zabur, saking indahnya burung-burung terbang diam dengerin. Umpama kursi dipegang itu akan lentur, saking indahnya suara Nabi Daud. Ketika lagi baca Iqra'a dudada hamra'a fit turab, lagi bacalah umpama Al-Quran. Wa idza massal insana durrun da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Itu melihat ada tanah liat, debu. Karena memang musolahnya masih tanah. Ya zaman Nabi juga masjid Nabi tanah, pasir. Tidak seperti sekarang. Permadaninya luar biasa itu makam Nabi. Pak Ican udah kesana belum? Di Raudhah itu pas saya kesana warnanya hijau. Le tandure wes sumile tak hijau. Teman kanan hijau lambang pemuda. Makanya ininya hijau karena diprotes waktu itu sama Pak Supi, jangan sampai merah, harus hijau. Itu kan Pak Supi. Makanya jas merah jangan lupakan sejarah, kalau jas hijau jangan lupakan sejarahnya para alim ulama yang membela Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu di tanah liat ada cacing merah. Ada cacing itu. Saya kalau lihat di tanah merah ada cacing, ingat film Kanjeng Sunan Kalijogo. Ketika diijazahi oleh Kanjeng Sunan Bonang di tengah kapal, di tengah laut, naik perahu. Ternyata pas perahunya bolong ditempel pakai tanah liat, dalam tanah liat ada cacing merah yang terus menjelma menjadi Syekh Siti Jenar yang punya paham manunggaling kawula Gusti. Pernah nonton film itu apa enggak? Kalau enggak pernah jangan nonton, nanti ada bogel kan. Tapi saya enggak akan cerita Syekh Siti Jenar manunggaling kawula Gusti yang wahdatul wujud menyatu dengan dirinya. Dalam filmnya kan ketika Syekh Siti Jenar dipanggil, Syekh Siti Jenar dipanggil oleh sidang para wali di Masjid Demak, Syekh Siti Jenar tidak ada. Adanya siapa? Syekh Lemah Abang. Ya udah Lemah Abang dipanggil, Syekh Lemah Abang tidak ada. Adanya apa? Gusti Allah. Ya udah Gusti Allah dipanggil sekalian itu ke sidang perwalian. Ada filmnya itu Pak. Haji kita pasti belum nonton. Jangan demi saya aja. Tapi saya nggak cerita itu, karena apa? Referensi kitabnya orang-orang. Kalau ini ada ini kitab, makanya pakai referensi. Ketika lihat ada cacing merah, apa ucapan Nabi Daud alaihi salam? Faqala fi nafsi ma arada Allah fi hadhihi duda. Maaf, mungkin kalau bahasa sekarang, mohon maaf Nabi Daud agak merasa hebat. Cacing. Allah mah tidak menginginkan kamu mah gak ada apa-apanya.
Ya mungkin begitu. Saya mau ngomong sombong takut Nabi soalnya. Nabi Dawud. Ma aradallahu hadhikum. Allah mah gak ngitung kamu, gak ngerendes kamu. Wong kamu cuma cacing. Dugaan. Fa'addanallahu ad-duda hatta takallama. Allah mengizinkan kepada itu cacing bisa ngomong. Punten Pak, ini sekedar kitab tulisan manusia, cacing bisa ngomong. Pertanyaannya, Bapak percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Percaya. Kalau nggak percaya, kita pakai Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan ada hewan yang bisa ngomong. Gimana ayatnya Pak Haji Isa? Ini pasti nggak tahu juga. Saya juga lagi ingat-ingat. Dalam surat An-Naml, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Allah. Ya ayyuhan namlu dukhulu, semut. Itu rajanya semut. Mungkin gede kali ya, raja. Semut, masuk ke rumahmu, masuk. Nanti kamu nggak akan diketahui oleh Sulaiman dan tentaranya ini akan lewat. Ada yang pakai gajah, ada pakai onta, ada pakai kuda. Nanti kamu keinjek pada mati. Masuk. Loh, Nabi Sulaiman dengar fatabassama dhahikam min qawliha. Nabi Sulaiman senyum, Masya Allah. Jadi bisa mendengar suara semut lagi ngomong. Jadi kalau pakai kitab ini nggak percaya, ya wis pakai Al-Quran. Kalau pakai Al-Quran tetap nggak percaya ada binatang yang bisa ngomong, berarti Anda bukan umat Islam. Gitu maksudnya. Bapak Ican jangan berkata. Allahumma sholli ala Muhammad. Tenang Pak Hino, 20 menit lagi selesai. Tenang. Kata cacing, faqalat ya Nabi Allah, amma nahani fa'alhamani Rabbi an aqula fi kulli yawmin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alf marrah. Nabi Allah Daud, saya ini kalau siang Allah mengilhamkan kepadaku, memberikan kemampuan kepadaku, memberikan kemauan kepadaku untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Kamu anggap aku gak ada gunanya ya di hadapan Allah? Kamu anggap aku makhluk hina ya? Lo aku tiap hari baca tasbih 1000 kali. Amma layali, adapun kalau malam, fa'alhamani Rabbi an aqula fi kulli lailah Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau malam Daud, saya selalu baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 1000 kali. Kamu nganggap aku remeh ya? Dengar kata-kata itu, fa anta ma takul. Kamu ngomong apa tadi Nabi Daud? Hatta astafidu minka. Seakan-akan saya itu gak ada gunanya dibanding kamu ya. Fa Nabi Daud, Nabi Daud nyeselnya luar biasa, ngalah tiqalid duda, karena telah meremehkan cacing. Pengamatannya jamaah. Sekarang tanya sama masing-masing. Kalau cacing siang, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 1000 kali. Kalau malam, Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam 1000 kali. Anda berapa kali kalau malam atau siang? Halo. Ini kan jelas kalah sama cacing. Supik yang udah ke Mekah bolak-balik, ya pasti sana bolak-balik. Ayo kalah kita sama cacing.
Loh, ini pelajaran. Kalau cacing saja yang nggak diwajibkan ibadah, karena wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, hanya jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Lu cacing nggak baca tasbih nggak apa-apa, nggak dosa. Itu pun tidak diperintah baca 1000 kali tasbih siang malam, 1000 kali sholat. Lu kita yang diperintah yuk. Belas. Tahu belas nggak sih? Sama sekali loh. Kalau malam paling baca sholawat ya kalau sholat isya. Kalau siang baca tasbih pas melihat wanita cantik. Subhanallah, pamajikan saha. Artinya pelajaran ini kita ambil. Oh ya Allah, cacing saja begitu. Makanya nanti malam duduk subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah diperkuat dalam Al-Quran surat Al-Hadid kalau tidak salah ya. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih. Apalagi kalau ngomong masalah ngaji itu. Makhluk langit, makhluk bumi itu doain kita. Ini orang lagi baca, apalagi pada ngaji kan didoain para malaikat, didoain oleh makhluk-makhluk selain manusia loh ini. Man salaka tariqan ilal ilmi, siapa yang kakinya melangkah ke majelis taklim al-falah ngaji, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah memudahkan kakinya nanti untuk jalan menuju surga. Amin. Dua, wa innal 'alima yastaghfiru lahu ma fis samawati wal ardh hatta al-hitam. Orang yang ngerti ilmu, orang alim, ini bukan ustaz saja loh. Loh, bapak ini kan udah ngaji dari dulu. Punten, Haji Utap ini sebelum saya lahir udah ngaji. Haji Musai sebelum saya udah ngaji, beliau udah pinter. Kalau Haji Ihsan jarang ngaji, preman. Aku mau konektor, naik mobil, ngajinya kapan? Dulu masih kecil, lupa. Kena angin. Sorry Pak, jangan marah Pak. Tenang. Loh, bapak ini udah ngalim tiap malam Senin ngaji, malam Selasa ngaji di Al-Zahiriyah, malam Rabu ngaji di mana saya nggak tahu, malam Kamis ngaji, malam Jumat ngaji, malam Sabtu ngaji, malam Minggu ke mall. Ya kan? Lo ngaji terus, alim, orang alim, orang yang ngerti ilmu, yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh, yang di langit di bumi. Ya Allah, ampuni orang-orang yang pada ngaji di al-falah, ya Allah. Ini lagi dimintain ampunan dosa. Hatta hitam, sampai ikan bandeng, ikan paus, ikan teri, ikan jahe, ikan apa lagi doain kita loh ini. Makanya kalau habis ngaji dosanya habis, ya wajar wong yang minta ampunan dosa malaikat dan seluruh makhluk yang ada di bumi. Alhamdulillah. Maka kembali, ini pelajaran penting, jangan kalah dengan caci. Ustaz, untuk sholawatnya kalau kayak yang tadi mungkin nggak apa. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bagaimana kalau hanya sholawat sallallahu ala Muhammad? Boleh, yang penting sholawat. Nah, untuk sholawat ini dengerin kata-katanya, Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi, seperti pada sholat subuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, harus pakai Muhammadinin, jangan hanya Muhammadin nabiyil. Rasakan dalam mulut Anda masing-masing, Muhammadin nabiyyi apa Muhammadinin nabiyyi. Rasakan. Kalau hanya Muhammadin nabiyyi
tolong malam ini dibenerin. Harus Muhammadinin Nabiyil Ummi. Apa alasannya? Ini alasannya. Nggak pakai tulisan, mudah-mudahan bisa lah ya. Lafaz Muhammadin itu kan tanwin kasrah. Depannya an-nabiyyi, ada alif, ada lam, nun tasdid, dalam ilmu tajwid namanya al-syamsiyah. Betul, bacanya Muhammadin nabiyyi. Dan di dalam konteks ilmu qiraah enggak boleh ada 3 huruf bertemu dalam satu bacaan. Muhammadin dan 3 huruf mati. Muhammadin, din itu yang namanya tanwin adalah sautu nunin sakinah, suara nun mati. Tanwin adalah suara nun mati yang bisa ditemukan di akhir kalimat ketika dibaca, bukan ketika ditulis. Kalau ditulis tanwinnya hilang, tapi kalau dibaca tanwinnya muncul, suara nun mati. Muhammadin, Muhammadan, Muhammadun, itu namanya suara nun mati. Nun mati ini ketemu alif dengan namanya 3 huruf mati ketemu, maka nggak boleh dalam ilmu qiraah. Maka ketika nggak boleh ketemu dalam satu bacaan, Muhammadin ditambahin nun, namanya nun iwan. Muhammadinin Nabiyil Ummi. Seperti Qul huwallahu ahadun illahus samad. Jadi kalau baca Qul huwallahu ahad Allahus samad tanpa waqaf itu kurang pas dalam bacaan. Maka kalau diwasal Qul huwallahu ahadun illahus samad, pakai nun bukan pakai lam. Tidak boleh dulillah, tapi dunillah. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tapi ris kadung kelambi, kadung kebiasaan, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, itu merubahnya susah karena ngajinya ngaji hafalan gitu. Jadi mulai dibenahi. Kembali ke sini. Jadi riwayat ini saya sampaikan, si pertama memang jangan menganggap remeh makhluk-makhluk Allah, karena ternyata makhluk Allah semuanya itu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang kedua, coba kita jangan terlalu kalah dengan cacing. Cacing itu kan yang mengkonsumsi hanya orang-orang tipes. Ayo, orang tipes mengkonsumsinya cacing. Cari cacing terus disangan, digoreng tanpa minyak, terus dimakan. Lihat gas daging sapi yang banyak, cacing dimakan. Tapi karena penyakitan. Tapi cacing itu Pak, saya ingat ketika kecil kalau mancing pasti kan pakai cacing. Itu nanti dolim apa enggak saya enggak tahu Pak. Cacing dimasukkan kail kan Pak, kan cacingnya teriak itu, sampai itu bermancing. Saya kadang yang nggak tega lagi itu, maaf yang pada punya bulu nih saudara ginu. Itu kan kalau ngasih makan jangkrik. Lah iya. Jadi kalau lihat jangkrik dipotongin kakinya itu, ya Allah beribut saya pergi dekat jangkrik. Kakinya dipotongin Pak. Itu gimana sebegitu? Saya nggak tega. Demi Allah saya nggak tega itu. Potongin dipretelin Pak. Saya ingat tuh bapak itu waktu saya kecil dan meretelin begitu, bapak ngamuk-ngamuk gitu. La ilaha illallah. Apalagi melihat di sini makhluk Allah berzikir. Yang kedua, ini untuk urusan sholawat. Dalam kitab ini ternyata ditemukan juga saya, ini kan bawa 2 kitab, ini kok sama. Padahal kalau di sini Syekh Musman Hasan bin Syakir, di sini Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, tapi ada padu padanan.
Orang yang mau bersolawat, makanya kalau malam tuh solawatnya tadi 1000 kali Pak Supi ya, 1000 kali. Kalau Pak Supi sudah mulai bosan. Nah lagi. Oke. Allahumma shalli alaihi. Annahu qala inna Allah ta'ala khalaqa malakan lahu janahun fil masyriq wa janahun fil maghrib. Ini pernah kita baca lah. Allah menciptakan malaikat punya 2 sayap, yang ujung sayap di wetan, ujung sayap di bulan, warak suhu tahtal arsy, kepalanya di ars, warijlahu tahtal ardi, kedua kakinya di bumi, as-sabi'ah lapis 7, wa alaihi bi'adadin khalaqallahu ta'ala rishun. Kemudian Allah menciptakan bulu-bulu di sayapnya, banyak bulu. Fa'idha shalla rajulun aw imra'atun min ummati alayya, kalau ada laki-laki atau perempuan dari umatku, ada definisi umatku, baca sholawat kepadaku, Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini putihnya tadi. Amarahullahu ta'ala, Allah perintah pada malaikat yang gede itu tadi, ayat bisa fi bahrin min nuri tahtal arsy. Allah perintahkan malaikat itu untuk nyilam bahasa Indonesianya apa? Menyelam ya. Menyelam di laut. Kita mikir lagi, ini lautnya gedenya kayak apa? Laut malaikatnya aja tembus bumi kakinya. Sementara di bumi adanya laut, tapi ini laut dari cahaya arsy yang pernah kita baca ketika bahas Nur Muhammad. Ketika sudah mandi, fayan ghamisu fihi summa yakhruju wa yanfaddu janahahu. Kemudian ketika sudah basah semua, suruh mentas Angkat. habis dari pemandian bangun gitu loh. Angkat. Mentas. Oh, kok bahasa Indonesia nya? Atasnya gimana? Angkat. Dari air itu loh naik, namanya apa? Mentas bahasa Jawa. Ini dulu ada nggak kursus bahasa Indonesia. Kalau salah, itu salah Pak. Jadi, kawan, fayaqulu min kulli syah, maka dari bulu-bulunya itu akan netes kitrah. Setiap satu tetes, fayakhluqullahu ta'ala min kulli kitrah malakan, dari tetesan-tetesan Allah ciptakan malaikat, yang malaikat ini yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, memintakan ampunan dosa kepada orang yang baca sholawat. Ya Allah, ampuni dosa orang yang membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kajian malam ini sih sebenarnya, ya ayyuhalladzina amanu qullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Saudara-saudaraku yang beriman, perbanyaklah ingat kepada Allah, wasabbihuhu bukratan wa asila, pagi siang sore membaca tasbih. Maka tadi cacing juga baca tasbih. Bareng-bareng subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa
cacing saja bertasbih siang 1000 kali, malam sholawat 1000 kali. Kita manusia yang berakal harus bisa lebih banyak bacaan tasbih dan sholawatnya dibanding cacing. Alhamdulillahirabbil